Shalom, kekasih Kristus, puji Tuhan, kita ketemu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersuka karena boleh ada waktu kepada kita untuk kembali lagi lebih mengenal Tuhan, lebih mendalami apa yang firman Tuhan nyatakan dan terus belajar. Karena kita tidak akan pernah tamat untuk belajar firman Tuhan ini sampai nanti kita sudah berada di kerajaan sorga atau di kekekalan. Kita tidak akan pernah selesai mempelajari tentang Allah. Nah, makanya jangan cepat merasa pintar atau cepat merasa sudah mengerti firman, ya, dan kita sudah merasa sudah cukup atau tidak perlu lagi mendalami. Nah, itu salah. Nah, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, orang yang berdosa yang dibenarkan, ya, yang diampuni oleh kemurahan Tuhan, ya, kita ini sudah tidak mungkin lagi untuk bisa memahami Tuhan dengan sempurna. Tetapi Tuhan menyingkapkan supaya kita bisa mengenal Dia melalui firman-Nya. Nah, makanya orang yang mengatakan mengenal Tuhan, orang yang mengatakan berhubungan dengan Tuhan, tentu sudah pasti berhubungan dengan firman Tuhan. Ya, tidak ada satu orang manusia pun yang punya hubungan dengan Tuhan tanpa firman. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lepas dari firman Tuhan. Selalu bersekutu atau selalu membaca firman, merenungkan siang dan malam, kata firman itu, ya. Kita harus merenungkan siang dan malam sehingga kita diberikan hikmat, diberikan pengertian, ya, diberikan pemahaman akan Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, ada pegangan kita. Karena firman ini lengkap, menuntun seluruh kehidupan kita. Ya, mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal, semuanya ada mengenai kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam firman Tuhan ini. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengenai kedewasaan. Kedewasaan ini tentu penting, ya, baik secara fisik, baik secara iman juga. Kalau kita tidak dewasa, kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, gitu, ya. Seperti anak kecil tidak mungkin berjalan sendiri kalau dia belum dewasa atau masih anak-anak yang masih berjalan, harus dipapah, gitu, ya, harus dituntun. Nah, tetapi kalau orang dewasa tidak perlu lagi. Demikian juga dengan iman kita. Kalau iman kita tidak bertumbuh-tumbuh dewasa terus, ya, kita tidak akan pernah mengenal dan memahami Tuhan, dalam arti tidak akan pernah punya hubungan yang khusus dengan Tuhan secara pribadi. Nah, makanya ini penting saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di Ibrani pasal 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya baca sekali lagi. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini dinyatakan atau dituliskan di Ibrani ini adalah mengenai peringatan supaya kita jangan murtad dari iman kita. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, di ayat 11 dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi perlu kita itu mendengarkan itu dengan seksama supaya jangan lamban sehingga iman kita tidak bertumbuh atau sukar untuk mendapat penjelasan mengenai pengenalan akan Tuhan itu. Nah, dikatakan selanjutnya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu yang sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, ini kekristenan kita, kalau kebanyakan kita itu tidak berhubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya, pendengaran akan Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan, atau membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, maka akan terjadi seperti apa yang dituliskan di Ibrani ini, ya. Kita itu seharusnya sudah menjadi pengajar, seharusnya kita sudah boleh atau mampu memberitakan firman, tetapi kita masih tetap harus diajar. Ya, harus diajari karena apa?
asas-asas pokok penyataan Allah, hal-hal utama atau dasar dari penyataan Allah itu kita tidak mengerti. Dan kamu masih memerlukan susu, katanya. Artinya seperti anak bayi, bukan makanan keras. Nah, kalau keimanan kita seperti itu, walaupun kita sudah dari dahulu menjadi orang Kristen, ini berbahaya. Ya, saudara tidak akan pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Karena anak-anak terus harus diajar terus. Yang seharusnya sudah menjadi pengajar tetapi tetap harus diajar. Nah, ini kalau pertumbuhan fisik itu bisa dibilang ini udah autis mungkin gitu ya. Sudah tidak bertumbuh lagi secara fisik. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat satu lagi ayat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, dikatakan kembali bahwa kita harusnya bertumbuh di dalam Yesus, di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah tentu di dalam kedewasaan, baik berpikir, baik secara rohani, baik secara fisik, ini banyak dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, kita bisa lihat pertama yang mempengaruhi kedewasaan itu adalah pertama pengalaman hidup. Ya, jadi orang yang mau belajar dari hidup, ya, dari apa yang dia alaminya akan lebih mudah dewasa. Kalau dia sudah belajar dari pengalaman hidup, itu akan lebih menuntun dia untuk membawa dia menjadi lebih dewasa. Karena pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dia lewati, yang sudah dia alami, itu hal yang pertama. Hal yang berikutnya ya, yang bisa menambah kedewasaan saudara adalah saudara tidak bisa sangkali bahwa tempaan hidup, di tempa hidup kita ini ya, dengan mungkin mengalami kesusahan, penderitaan. Ya, ini mempercepat, mematangkan seseorang menjadi lebih dewasa dengan banyak kesusahan yang dialami, ya, dengan banyaknya tempaan hidup, ya, penderitaan yang dialami, ini cepat membuat seseorang menjadi dewasa. Nah, jadi ini sangat penting memang. Jadi jangan saudara mengeluh atau saudara menghindar dari kalau saudara mengalami tempaan-tempaan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami penderitaan, kalau mengalami kesusahan, ya, jangan lari dari itu, hadapi itu, lalui itu, sehingga saudara bisa cepat menjadi dewasa di dalam hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari salah seorang di dalam perjanjian lama, bagaimana dia begitu dewasa, cara pandangnya yang bukan cara pandang lorong, ya, bukan cara pandang sempit tetapi luas, ya, bagaimana seseorang itu dia ini dewasa di dalam menghadapi segala apa yang dialaminya di dalam hidupnya. Kita lihat kisah Yusuf yang dicatat dalam Kejadian 50 ayat 51, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saudara nanti bisa baca di sana bahwa ada beberapa yang bisa kita petik pelajaran dari kedewasaan Yusuf ini. Ya, ada beberapa. Yang pertama, bahwa dari Yusuf ini kita lihat bahwa orang yang dewasa ialah orang yang menghadapi tantangan hidup dan tidak lari menghindarinya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tidak lari di dalam kita menghadapi tantangan hidup ini. Yusuf itu dibuang pada usia yang relatif muda. Sebagai seorang remaja yang dijadikan budak, dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak di tanah Mesir, ya, difitnah oleh, dan kemudian apa terjadi? Setelah dia menjadi budak, dia melayani, dia juga difitnah oleh majikannya, dan akhirnya daripada fitnahan itu, hasilnya dia dipenjara. Namun apa? Yusuf tetap menghadapi semuanya itu. Dia tetap menjalani semuanya itu. Ya, jadi itu bisa kita lihat dari tantangan hidup yang dialami oleh Yusuf ini. Hal yang kedua, bahwa kalau kita lihat dari Yusuf ini, orang yang dewasa adalah orang yang tidak cepat menyalahkan orang lain, termasuk apalagi menyalahkan Tuhan. Nah, ini sering terjadi bagi orang-orang percaya juga. Ya, kalau di dalam
permasalahan, pergumulan, atau ada hal-hal yang mungkin dia tidak bisa capai, dia menyalahkan orang lain. Karena dia ini maka saya begini, karena itu dulu makanya saya begini sekarang. Nah, ini menyalahkan orang-orang lain. Atau kadang menyalahkan Tuhan, lebih parah lagi ya. Oh, Tuhan ini sudah tidak mengasihi aku lagi. Saudara, kalau Tuhan tidak mengasihi saudara, dia tidak akan mati bagi kita, ya. Dia tidak mati untuk menebus saudara dan saya. Jadi kalau kita mau dewasa itu, kita jangan menyalahkan orang lain, apalagi Tuhan, atas kemalangan yang kita derita, atas penderitaan kita. Ya, penderitaan menjadi ukuran yang sangat baik untuk menilai kedewasaan seseorang. Bisa kita lihat dari penderitaan-penderitaan itu. Ya, kalau dia cukup dewasa, bisa kita lihat bahwa masalah itu yang dia hadapi dia bisa lalui dengan baik, seperti Yusuf ini tadi. Jadi saudaraku, kita hidup dalam kemakmuran, sukar untuk mengukur kedewasaan kita. Kalau kita hidup di dalam kemakmuran itu tidak gampang mengukur kedewasaan, karena saudara dalam keadaan yang makmur, dalam keadaan sejahtera gitu ya. Jadi tidak kelihatan. Tetapi orang yang dewasa kelihatan pada saat dia mengalami banyak kemalangan atau penderitaan. Nah, Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Kita ingat cerita Yusuf ya, dia tidak menyalahkan Tuhan sewaktu dia menderita. Dan setelah bebas dari penjara, ia pun tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Kalau saudara baca di kejadian itu tadi, bahwa setelah dia menjadi wakil atau nomor 2 di Mesir, dan saudara-saudaranya datang, dia tidak balas dendam, dia tidak menyalahkan mereka. Nah, ini suatu contoh yang luar biasa, saudaraku. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga dari apa yang kita lihat di Yusuf ini tadi, orang yang dewasa adalah orang yang tabah dan sabar karena tahu bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu untuk kebaikan. Makanya Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, seperti Yusuf ini, diizinkan Tuhan terjadi karena dia tahu bahwa Tuhan mengatur segalanya untuk kebaikan. Ya, Yusuf tidak membatasi matanya hanya pada apa yang dilihat dan dirasakannya. Ia memandang hidupnya dari perspektif Tuhan. Ini yang penting bagi kita, setiap orang percaya. Kita harus cara pandang kita berubah. Cara pandang kita bukan dari apa yang kita lihat di dunia ini, atau apa yang kita lihat sekeliling kita, tetangga atau orang lain, teman, saudara. Bukan dengan cara pandang melihat mereka, tetapi cara pandang perspektif dari pandangan Tuhan. Nah, begitulah Yusuf ini, dia memandang hidupnya dari perspektif Tuhan. Kalau Yusuf membatasi matanya hanya pada apa yang dilihat dan dirasakannya, dia akan hanya melihat penderitaannya saja pada saat dia mengalami. Betapa malangnya hidup yang harus dilewatinya. Itulah pasti akan dia rasakan dan dia pasti mengeluh akan hal itu. Karena itu yang dia alami kalau dia memandang dari apa yang dia rasakan. Nah, ini sering terjadi bagi kita. Kita hanya melihat masalah-masalah kita, tetapi kita tidak melihat cara pandang Tuhan, bagaimana dia mengizinkan masalah itu untuk kita lebih dewasa. Ya, Yusuf ya berhasil melebarkan perspektifnya dan dia melihat semua permasalahan hidupnya dari kacamata Tuhan. Bahwa Tuhan mempunyai rencana dan bahwa dia adalah bagian kecil dari rencana Tuhan itu. Yusuf itu merasa bahwa dia adalah salah satu atau bagian kecil dari rencana Tuhan itu bagi hidupnya. Nah, ini sangat indah. Kalau kita bisa berpikir seperti Yusuf ini, maka kita juga akan dewasa secara iman. Ya, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hal yang keempat dari Yusuf yang kita belajar mengenai kedewasaan ini tadi, bahwa dari Yusuf ini kita lihat orang yang dewasa ialah orang yang mampu membebaskan diri dari kepahitan hidup ini. Artinya bagaimana? Dengan kata lain, orang yang dewasa tidak menyimpan dendam. Ingat, tidak mengingat-ingat kekurangan orang. Ya, tidak dendam kepada orang yang mungkin membuat salah atau yang melakukan kesalahan. Tidak mengingat-ingat orang itu, ya, tidak mengingat-ingat bahwa dia yang membuat saudara mungkin menjadi menderita. Gitu ya. Inilah salah satu bentuk kedewasaan dengan membebaskan diri dari kepahitan hidup. Ya,
Kalau kita lihat Yusuf tidak mendendam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia malah memilih melihat hidup dari sisi baiknya, yakni ia dapat bersama lagi dengan keluarganya. Dia melihat, cara pandang tadi berubah, perspektifnya berubah. Nah, dia melihat dari sisi bahwa ada kebaikan dari penderitaan yang dia alami. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tidak melihat dari kejahatan yang dilakukan, tapi dia melihat dari rencana Tuhan, dia melihat dari perspektif Tuhan, dia melihat kebaikan di balik dari kejahatan-kejahatan itu. Nah, makanya ini sesuatu yang luar biasa. Yusuf tidak mendendam, ya, karena dia lihat adalah sisi baik. Ia dapat bersama lagi dengan keluarganya. Kenapa Yusuf begitu baik? Ya, tidak membalas kejahatannya, saudara-saudaranya. Sekali lagi, bahwa dia orang yang mampu membebaskan diri dari kepahitan hidup. Orang yang mampu tidak akan membalas. Kalau orang terus memelihara kepahitan hidup dia, ya, tidak mungkin dewasa. Dia tidak mungkin dewasa kalau dia terus membawa-bawa atau tidak membebaskan dari kepahitan hidup itu. Karena kepahitan itu akan mewarnai sikapnya dalam mengambil tindakan. Jelas, ya. Atau dalam mengeluarkan reaksi. Sehingga sikapnya itu akan sangat mengotori apa yang dia lakukan. Jelas, saudaraku. Kalau kita tidak membebaskan dari kepahitan hidup, maka tindakan-tindakan saudara akan kelihatan dari kepahitan hidup yang saudara alami. Yusuf tidak seperti itu. Dia membebaskan dari kepahitan hidup itu. Dia melihat dari sisi baiknya. Ini yang perlu dicontoh oleh saudara kalau punya problema, penderitaan, pengalaman yang mungkin menyebabkan Anda menderita oleh orang lain, oleh saudara, atau oleh siapapun. Lihatlah dari sisi pandang Tuhan. Lihat dari sisi baiknya. Dan lihat bahwa ada rencana Tuhan dalam semua apa yang saudara alami itu. Nah, hal yang kelima, saudara, kalau kita lihat dari Yusuf ini tadi, orang dewasa adalah orang yang tidak menempatkan diri di posisi Tuhan. Jangan menjadi Tuhan. Jadi ada orang yang menempatkan diri pada tempat Tuhan. Dia menganggap dirinya tahu segala hal dan dia mempunyai hak untuk berbuat semaunya. Nah, kadang orang berpikir begitu, dia menjadi hakim. Ya, bukan Tuhan lagi yang menghakimi, tapi dia yang menjadi hakim. Berarti dia mau menjadi seperti Tuhan, ya, menempatkan posisinya seperti dia tahu segalanya. Dia mau menghakimi dengan pikiran dia, dengan kemampuan dia, dengan pengetahuan dia. Ya, dia mau melakukannya itu karena keinginan dia sendiri. Jadi bukan lagi kehendak Tuhan yang dia utamakan. Jadi orang yang dewasa, orang yang tahu batasnya. Kita tahu batas diri kita. Kita tahu saatnya kita harus berkata-kata. Kita tahu saatnya kita ngambil keputusan. Kita tahu saatnya kita diam. Ya, itulah orang yang dewasa. Ya, kita tahu saatnya kapan kita bertindak. Nah, jadi orang yang dewasa, orang yang tahu batasnya, tahu diri, ya. Orang yang juga mengerti batas antara benar dan tidak benar, kehendak Tuhan dan dosa, sehingga dia tidak memasuki daerah yang berdosa yang Tuhan larang. Ini orang-orang dewasa secara iman dan juga secara sikap. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi orang dewasa itu memang tidak gampang. Ya. Hal lain, kalau kita lihat di sini, orang dewasa ialah orang yang melihat fakta apa adanya. Sudah kejadian seperti itu, jangan lagi kenapa begini, kenapa begitu. Kalau sudah seperti itu, kita melihat faktanya ada seperti itu. Tinggal bagaimana kita melewatinya. Ya, bagaimana kita melalui masalah-masalah itu. Nah, hal lain, orang dewasa adalah orang yang memikul tanggung jawab atas tindakannya. Berani bertindak, berani bertanggung jawab. Itulah orang yang dewasa. Yusuf bisa menjadi orang yang sinis dan jahat karena hidup telah begitu menyakitkan dan tidak adil untuknya. Namun, Yusuf memilih menjadi pekerja yang baik sewaktu ada di rumah Potifar. Ya, sewaktu dia ada di sana, dia tetap menjadi pekerja yang baik. Dia tidak sinis. Ya, dia tidak menjadi pemalas atau pemurung. Ya, dia menjadi tahanan yang baik tatkala ia dipenjara karena difitnah. Dia tetap melakukan yang terbaik. Makanya firman Tuhan mengatakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, Kolose 3 ayat 23 mengatakan hal itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kedewasaan itu.
Nah, kalau saudara mengikuti apa yang tadi Yusuf sudah kasih contoh melalui hidupnya, ya, di Kejadian, di Perjanjian Lama, saudara bisa mengikuti itu, berarti saudara juga bisa menjadi dewasa secara sikap dan secara iman. Memang tidak gampang, saudara. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Banyak pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, atau dari diri sendiri kadang. Kedagingan ini berontak gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa hal yang baik dan yang jahat itu bisa kita bedakan. Itulah tanda-tanda seorang dewasa. Ya, dia bisa sudah membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dilakukan untuk kebaikan, mana yang tidak perlu dilakukan. Nah, ini berarti saudara sudah menginjak kedewasaan. Kalau sudah bisa membedakan, itulah tanda-tandanya dewasa. Seperti Yusuf ini tadi, dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu adalah, kalau kita baca di firman Tuhan, dia bilang, engkau merancang-rancangkan kejahatan, tetapi Allah merancangkan yang baik kepada dia. Nah, ini makanya kita harus punya perspektif, pola pandang, cara pandang Tuhan. Jangan cara pandang sekeliling kita yang apa kita lihat. Nah, ini kalau cara pandang dunia ini, maka kita tidak akan pernah dewasa di dalam iman dan di dalam sikap kita. Kita akan menjadi orang yang bisa menjadi orang otoriter, bisa menjadi orang sinis, ya, bisa orang yang tidak mau diatur. Bisa orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, inilah kalau kita tidak punya cara pandang Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita renungkan di dalam kita bertumbuh untuk dewasa. Pengenalan kita akan Tuhan dan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita pun harus bertumbuh. Seperti di 1 Yohanes 3 ayat 18 ini tadi. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau saudara tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, tidak akan pernah dewasa di dalam iman. Ya, kalau saudara tidak dewasa dalam iman, tidak akan pernah punya hubungan khusus dan tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Perubahan-perubahan hidup saudara pun tidak akan signifikan. Ya. Dan pola hidup saudara, cara pandang saudara, itu tetap akan cara pandang duniawi. Ya, baik menurut dunia, baru saudara katakan baik. Jahat menurut dunia, saudara katakan jahat. Tetapi, kalau perspektif, ya, perspektif saudara itu, pola pandang, cara pandangnya sudah perspektif Tuhan, itu akan melihatnya dengan berbeda. Ya, belum tentu baik menurut dunia ini baik menurut cara pandang Allah. Menurut cara pandang Tuhan, belum tentu. Ya, karena kebaikan-kebaikan dunia ini adalah ukurannya dunia. Sedangkan standar Tuhan adalah bukan dunia ini. Standar Tuhan adalah iman saudara kepada Yesus Kristus, dan apa yang dilakukan oleh Yesus itulah standar-standarnya. Makanya kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus, oleh Yesus Kristus. Jadi firman-Nya itu sudah jelas, ya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi dewasa secara sikap, ya, secara moral, secara iman, maka saudara tidak bisa mengabaikan Tuhan. Ya, harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Ya, untuk bisa dewasa itu harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan khusus dengan Tuhan, sehingga saudara nanti di dalam sikap saudara, di dalam cara pandang saudara akan berubah. Ya, jangan salah untuk memulai. Kadang banyak orang memulai dari diri dia sendiri. Nah, ini yang salah. Saudara harus memulai dari Tuhan. Ya, bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana supaya berkenan bagi Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan untuk bisa lebih mengenal Tuhan, itulah yang harus dilakukan. Bukan dari diri kita, bagaimana aku bisa ini, aku bisa itu, bukan. Nanti setelah saudara sudah melakukan mulai dari Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka otomatis saudara punya pola pandang, cara hidup akan berubah semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman yang saya sampaikan untuk saat ini. Saya percaya saudara akan diberkati. Bagi saudara yang merenungkan firman ini dan melakukannya, maka saudara akan menjadi orang dewasa secara sikap, menjadi orang dewasa secara iman, dan lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk
Saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana untuk hidup kami menjadi seorang Kristen yang dewasa, bertumbuh di dalam iman, lebih lagi punya persekutuan dengan Tuhan dan juga di dalam sikap kami, dan kami bisa dewasa juga di dalam pengenalan akan Tuhan, cara pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda. Tuhan, Kau berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat pengetahuan supaya mereka dapat merenungkan dan melakukannya, supaya hidup mereka juga dirubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit demi nama Yesus Kristus terjadilah pemulihan dan kesembuhan, dan berbeban berat Tuhan yang memberikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya, supaya kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.